Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke, gimana nih? Tadi sebelum berangkat ada yang sudah makan? Ada yang sudah mandi pasti kan? Oke, boleh. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yaitu materi ilmu pengetahuan alam atau di buku IPAS ya. Nah, untuk subbab materi kita hari ini adalah sistem pernapasan manusia. Nah, mungkin sebelum kita belajar biasanya ngapain nih? Ya, baca doa. Hari ini siapa yang tiket membaca doa? Oke, bisa silakan maju ya. Kita baca doa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih ya. Siapa namanya tadi? Oke, terima kasih Alfa untuk sudah memimpin doanya pada hari ini. Nah, mungkin ya untuk lanjut kegiatan kita sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia kita, tanah air kita tercinta, kita mungkin menyanyikan lagu nasional dulu ya. Semuanya mohon berdiri dulu, berdiri. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Udah ya, siap berdiri semuanya. Lagunya lagu ini dulu ya. Oke, semuanya silahkan duduk kembali ke tempat duduk. Nah, mungkin sebelum kita masuk pembelajaran lagi nih, Bapak mau meningkatkan kefokusan
kalian yang mungkin kalian sudah ada sedikit semangat ya, tapi mau meningkatkan kefokusan kalian supaya nanti kita pembelajaran selanjutnya itu lebih nyaman dan kalian bisa lebih memahaminya dengan sempurna. Mungkin kita main sebentar ya. Ini kita main tepuk tangan ya, simpel kok. Nah jadi kalau gue bilang tepuk 1, tepuk sekali. Oke, kalau tepuk 2 kali. Oke, kalau tepuk 3 kali. Oke, paham? Pokoknya kalau gue bilang tepuk 1 kali, 1-2 kali, tepuk 3 kali baru kalian paham? Yang bilang paham? Oke, tepuk 2. Tepuk 2. Tristan nggak tepuk nih. Tepuk 1. Tepuk 3. 3. Kalau bawa bilang 3 aja berarti nggak tepuk, kan nggak ada kata tepuknya. Ingat? Tepuk 1. 1. Nah. Tepuk 1. 1. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. Nah, masih ada yang bunyi. Kita coba lihat lagi nih. Tepuk 1. Tepuk 3. 3. Masih ada. Coba lagi. Yang di belakang nggak fokus nih. Tepuk 2. Semuanya tepuk yang di belakang ya. Tepuk 2. 2. Iya. Terakhir nih. Tepuk 3. Tepuk 2. Lebih semangat lagi. Tepuk 1. 1. Dia kan 1 aja yang bilang. Oke, semuanya bisa tepuk semangat. Sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, cukuplah. Mungkin untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya bisa disiapkan alat tulisnya. Mungkin buku sama pulpennya siapkan aja dulu. Silakan ya, kalau ada buku pulpennya disiapkan. Mana nih buku pulpennya? Pulpen? Ya buku. Bebas aja dulu nggak Pak? Ya, bebas aja dulu. Oke, udah siap semuanya ya. Kita masuk ke pembelajaran kita lah untuk sistem pernapasan manusia. Mungkin Bapak mau tanya dulu nih. Kalian pernah nggak merasakan gimana sih udara itu masuk ke tubuh kalian? Hidung kan? Nah, organ pernapasan itu kan salah satunya hidung. Itu kan yang terlihat dari luar. Tapi pernah nggak kalian yang melihat dari dalam atau merasakan dari dalam? Mungkin pernah kan? Jangan kalian bernapas semuanya. Nah, paru-paru kayaknya ada yang tahu ini sudah. Dan kalian juga tahu kan gimana sih ciri-ciri orang yang bisa bernapas dengan sehat dan bisa bernapas dengan sulit. Yang susah napas sama yang sehat napas. Kalian pernah lihat kan? Pernah ke rumah sakit kan? Pernah ada lihat orang yang di sakit tabung? Nah, itu salah satu orang yang punya gejala penyakit. Nah, tabung oksigen. Berarti tahu nih manusia menghirup apa? Yes, oksigen. Semua makhluk menghirup oksigen ya. Nah, mungkin itu pertanyaan termasuk dari Bapak. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tujuannya nih, ini tujuan untuk bab inilah. Nah, bab ini kalian ada 4 tujuan nih. Yang pertama, menjelaskan macam-macam organ pernapasan manusia. Manusia aja lah, hewan enggak. Nah, untuk yang kedua ada mengurutkan sistem pernapasan manusia dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Lalu ada menganalisis fungsi dari organ pernapasan ya, soalnya kan semua organ pasti ada fungsinya. Nah, yang keempat ini membandingkan aja organ pernapasan manusia yang satu dengan yang lainnya. Ini buka selanjutnya lah. Nah, mungkin kita masuk ke kita. Apa sih itu sistem pernapasan? Nah, mungkin kamu yang paling ujung bacakan. Nyari.
sistem pernapasan. Siapa yang dijelaskan, siapa namanya? Tiga. Oke, terima kasih Hamida. Nah, sistem pernapasan seperti yang dijelaskan kawan tadi itu sistem tubuh yang mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida itu sesuatu zat yang mungkin tidak bisa kita lihat lah. Kalau oksigen itu sama kimianya itu kan menggunakan yang namanya simbol O2 ya kan. Kalau karbon dioksida apa? CO. Jadi itulah namanya sistem pernapasan kita, ya suatu sistem yang di dalam tubuh kita untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Salah satu kegiatan penting supaya kita bisa hidup sehari-hari. Ya tentulah. Nah, mungkinlah sebelum kita lanjut lagi, kalian silakan simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Semuanya mohon diam ya, saya ingat. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pito. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pito. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Aku pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah.
di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru yang besar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengundur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lola? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lola. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke, cukup videonya. Nah, dari video tadi kita dapat 3 poin utama nih yang pembahasan pokok besarnya, apa itu pernapasan manusia, organ-organ pernapasan manusia, dan 2 macam pernapasan yang dilakukan manusia. Ya, ini kelompok 1, 2, 3. Nah, kelompok 1, mungkin dari video tadi ada masih ingat apa itu pernapasan pada manusia? Oke, boleh. Ya. Oke, paru-paru, taring ya kan. Ya, kelompok 2 masih ingat organ pernapasan manusia? Trachea, betul. Ada lagi? Oh betul, bronkus, tenggorokan, diafragma lah. Sudah semua sudah. Berarti kelompok 3 apa tadi? 2 macam teknik pernapasan pada manusia. Pernapasan dada dan pernapasan, iya, pernapasan perut, betul. Bisa. Oke, tepuk tangan kita semua nih udah menyimak ya. Nah, mungkin Bapak jelaskan aja sedikit lah. Nah, organ pernapasan manusia. Nih, saya kali tak ada hidung lain yang sebenarnya kayak di video tadi juga lah. Karena kan kita kayak membahas kembali aja lagi supaya kalian lebih paham aja. Nah, kalau nunggu media lah. Oke. Nih, ada yang bawa cabut. Apa nih? Dong. Iya, hidung, betul. Nih. Trachea, betul. Nah, kalau yang ini paru-paru, betul. Nih, Bapak coba lagi lah. Bapak bagi. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk organnya secara lebih. Nah, yang pertama hidung. Siapa pegang hidung? Yang pegang hidung siapa? Tadi akan dimasukin hidung. Nah, oke. Hidung. Masukkan. Tinggal tak hidungnya. Ya, di mana? Oke, betul. Silakan baca teks hidungnya. Oke, hidung ya, itu tempat masuknya udara. Ini organ dari pernapasan yang paling luar lah, yang paling bisa kita lihat. Tadi kan hidung itu ada bulu rambut sama lendir di dalamnya. Jadi itu fungsinya untuk menyaring kotoran serta untuk supaya udara itu yang masuk suhunya itu jadi normal gitu lah. Makanya yang lebih baik itu bernapas menggunakan hidung daripada mulut.
Oke. Yang kedua ada faring. Nah, faring nih ada diletaknya di sinilah, letak di kumpulan trakea. Nah, itu saluran penghubung antara hidung dan laring. Udara masuk ke bagian ini, jadi udara masuk ke sini. Kalau makanan masuk di sebelahnya sini. Nah, seperti makanya tadi ada yang peristiwa tersedang di video tadi ya kan? Itu karena makanan masuk ke faringnya. Nah, iya saluran pernapasan makanya tersedak. Nah, yang soalnya ada laring, oh nggak kelihatan ya. Nah, ya laring sebagai kotak suara ini fungsi udara dan tempat pita suara. Jadi laring ada seperti di sini. Di sekitaran trakea juga pak. Dan situ tempat terjadinya suara. Kan udara masuk itu. Jadi pita suara terjadi di nama bagian itu laring. Nah, lalu ada trakea. Trakea siapa pegang trakea? Ingat trakea tadi yang mana? Nah, masukkan. Ada trakea letaknya. Oke, betul. Silakan baca tes trakea. Oke, baca silakan. Oke. Oke, jadi itu trakea lah. Trakea tadi yang ditempelkan temannya situ letaknya lah. Yang pokoknya berdekatan sama faring dan laring tadi. Fungsinya itu saluran pertama yang bawa udara ke paru-paru, dari laring ke paru-paru. Nah, ada bronkiolus, itu cabang kecil dari bronkus dalam paru-paru. Siapa yang pegang bronkiolus? Tempelkan. Nah, sekarang kita bronkus dulu lah. Nah, jadi sini, ini namanya apa tadi? Yang merah nih? Oke, paru-paru betul. Cabang-cabangnya ini, itu tuh disebut juga dengan namanya bronkus ya. Nah, di ujung-ujung bronkus itu atau bronkiolus ada yang namanya alveolus yang kecil-kecil ini. Coba ya, dia megang paru-paru. Tempelkan, silakan paru-parunya. Nah, jadi di dalam paru-paru itu letaknya tuh ada yang namanya bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus ini cabang kecil dari bronkus di dalam paru-paru, fungsi untuk menyalurkan udara ke alveolus ya. Nah, baru di alveolus ini terjadi pertukaran yang namanya oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, jadi itulah. Satu lagi nih, paru-paru tadi itu, nah yang namanya paru-paru itu yang semua organ besar tadi yang merah tadi ya. Nah, itu di dalam paru-paru baru namanya ada bronkus alveolus tadi. Sedangkan yang namanya diafragma, taruh itu namanya diafragma di sini. Nah, itu aja kok. Nah, diafragma itu otot di bawah paru-paru yang membantu proses pernapasan ya saat berkontraksi. Jadi di sini anggap aja seperti otot yang digunakan untuk pernapasan. Ini buat olah sedikit nih. Nah, jadi udara masuk di hidung, ya kan? Masuk ke sini. Jadi kan? Nah, masuk ke faring, laring, lalu ke trakea. Nah, di trakea nih masuk ke sebuah, anggap aja sebuah kompleks namanya paru-paru lah. Nah, di paru-paru nanti mereka masuk ke bronkiolus yang selanjutnya nanti akan yang titik-titik kecil tadi itu di alveolus. Nah, jadi di sini nih tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Pokoknya ya lumayan panjang juga ya. Jadi kita bisa warnanya jangan. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk organ pernapasannya? Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Oke, berarti paham aja ya. Nah, ini mekanisme pernapasan. Ada dua jenis mekanisme pernapasan. Ada yang namanya inspirasi menghirup dan ekspirasi. Coba kalian coba dulu. Hirup napasnya. Hembuskan. Nah, hirup lagi. Nah, itu inspirasi, hembuskan. Ekspirasi. Nah, jadi dua lah jenisnya. Inspirasi itu masukkan oksigen tadi. Ekspirasinya kita menghembuskan udara atau karbon dioksida. Hirup. Ini oksigen masuk nih, hembuskan karbon dioksida nih. Tapi nggak kelihatan ya karbon dioksidanya. Nah, tadi di video ada dua kan jenis pernapasan tadi, ada pernapasan dada sama pernapasan perut. Ada yang masih ingat pernapasan dada itu di mana? Coba kalian pernapasan dengan dada.
Nah, itu tadi seperti yang video udah cukup hembuskan. Ya ditahan terus. Nah, itu menggunakan otot rangka. Jadi otot rangka itu berkontraksi, ini membesar ya otot rangkanya. Lalu mereka berelaksasi itu untuk menghembuskan pernapasannya. Yang kedua, pernapasan perut. Coba ada yang bernapas dengan perut gimana? Gimana bernapas dengan perut? Itu dada, perutnya agak besar. Nah, kalaunya pernapasan perut itu menggunakan otot yang ini. Apa tadi namanya? Apa pasti ingat? Ya, diafragma. Itu menggunakan diafragma. Kalau pernapasan dada menggunakan otot rangka, kalaunya pernapasan perut itu menggunakan otot diafragma. Oke ya. Nah, fungsi utama pernapasan. Oke, bacakan tadi. Yang di sini yang mau bacakan silakan. Silakan bacakan. Kelompok 2 nih. Siapa dia mau bacakan tadi? Silakan baca. Ya, bacanya. Dua, mengeluarkan karbon dioksida, limbah hasil metabolisme. Tiga, menjaga kesuburan kelembapan udara saat melewati udara. Nah, ya, itulah fungsi utamanya. Seperti kita jelaskan di awal ini juga, mengalir oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, dan juga menjaga suhu dan kelembapan udara lewat hidung. Kenapa di hidung bisa menetralkan menjaga suhu dan kelembapan? Karena ada bulunya, ada lendirnya gitu. Nah, oke lanjut ya. Nah, ini pertukaran gas tadi yang saya jelaskan itu di namanya struktur alveolus lah. Jangan lupa lah, di alveolus itu terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ya, jadi karbon dioksida itu dari darah itu dilepaskan ke udara. Nah, sekarang oksigen itu masuk ke darah. Pokoknya oksigen nanti pas di alveolus setelah bertukar, nanti mereka masuk ke sel darah merah. Itu ada ditangkap oleh yang namanya hemoglobin kan. Hemoglobin itu bagian dari sel darah merah. Nah, ini ada gangguan sistem pernapasan. Ada 4 nih yang bakalan kita bahas. Ada asma, TBC, flu, dan kanker. Mungkin biar lebih jelasnya kita sambil lihatlah apa ini namanya dari paru-paru yang mungkin udah kayak nggak banyak situlah. Tahu aja kan penyakit paru-paru itu apa aja? Oh, nah ini salah satu gambaran dari paru-paru yang baik dan tidak baik lah, yang bekas merokok. Nah, ada paru-paru sehat nih, ini paru-paru sehat. Nah, yang itu ada paru-paru yang kena kanker. Kelihatan kan perbedaannya apa itu? Ya, yang hilang kanker. Yang sehat? Ya, yang sehat tuh kayak lebih cerah gitulah. Nah, tuh dari dalamnya tuh. Kalau dari dalamnya tuh di paru-paru sehat. Nah, kalau paru-paru kanker ada ini apa namanya? Kanker. Nah, ini yang bikin sakit nih. Nah, kalau paru-paru sehat dia nih mulus gitu. Nah, makanya ada dibakar. Tapi itu yang gambar untuk kena kankernya lah. Nih kita cek lagi paru-paru sehat itu gimana sih? Nah, paru-paru sehat dari segi warna merah muda. Tapi kalian jangan lihat sendiri lah paru-parunya. Nah, gitu. Kalian bisa lihat di kayak gini aja lah di website itu di Google. Nah, bentuk jaringan juga paru-paru itu elastis lah. Strukturnya tuh rapat serta tidak ada kerusakan jaringan. Lalu dari segi fungsi, paru-paru sehat itu mampu menyalurkan oksigen dengan baik ke seluruh tubuh. Jadi bernapas tuh lebih mudah lah. Nah, kalau dari segi kondisi kesehatan itu membantu menjaga stamina tubuh tetap kuat. Karena kan tadi oksigennya lancar keluar masuknya. Nah, nih paru-paru yang kena kanker lah. Yang kena kanker nih. Nah, kelihatan banget sih ya bedanya ya. Dari segi warna, keren seperti tadi. Warnanya itu kotor, hitam, bercak-bercak gelap. Lalu ada bentuk dan jaringannya tuh keras, rapuh. Jadi kalau yang orang kena paru-paru kankernya itu kan keras, sedangkan yang pink tadi itu elastis. Bapak nggak pernah pegang juga sih? Wah, jangan. Nah, dari segi fungsi, paru-paru kanker kira fungsinya karena nggak bisa bernapas dengan mudah ya kan? Karena sulit bernapas, ini aliran lah, nggak kelihatan kalian. Nah,
Nah tuh, paru-parunya nggak baik itulah. Lalu dari segi kondisi kesehatan, ini menimbulkan batuk kronis, sesak napas, bahkan bisa berdiri kepada kematian. Nah, ini bahaya banget sih. Nih, dari segi dalamnya tuh ada kayak penggulan gitu. Nah, bahaya nih. Nah, itulah paru-paru yang kena kanker dan paru-paru yang sehat tadi lah. Nah, jadi kita bahas penyebab dari paru-paru tadi bisa kena jadi kotor. Yang pertama ada gangguan yang namanya asma. Oke, yang cewek silakan bacakan. Bacakan yang di depan, asma. Nyari suara nyari supaya teman-teman bisa mendengar. Oke, sudah ya. Cukup ya. Nah, jadi asma seperti yang siapa namanya? Namanya siapa? Apa? Nah, asma itu nih kayak yang kita di Wikipedia lah, ini umumnya dipicu oleh alergen. Nah, dan ini tidak dapat disembuhkan total, namun dapat dikendalikan dengan inhaler. Jadi sulit untuk sembuh totalnya. Tepuk tangan dong dulu untuk teman yang tadi yang sedang bacakan. Tepuk tangan dulu. Oke, nah jadi asma tadi lah itu sulit sembuhnya ya, sembuh totalnya. Makanya ini menggunakan namanya inhaler dan gaya hidupnya itu harus terjaga lah supaya bisa makanya kalian itu jangan sampai karena penyakit kronis seperti ini akibatnya itu karena peradangan penyempitan lah, jadi sesak napas, begitunya karena alergen. Jadi biasanya karena turunnya juga selanjutnya ada TBC. Mungkin TBC bapak jelaskan lah. Tuberkulosis itu penyakit menular nih. Ini disebut oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara dari batuk yang bersin tuh. Makanya kalau batuk bersin gitu, jadi bisa menular. Kita itu penyakitnya langsung TBC. Nah ini TBC dapat sembuh total nih, beda sama asma tadi. Kalau ini bisa sembuh dengan kurang lebih waktunya 6 bulan tuh dengan menggunakan kombinasi antibiotik. Nah, flu silakan kelompok 2 bacakan. Kristen silakan. Oke, tepuk tangan untuk Kristen dulu nih, sudah mau membacakan. Tepuk tangannya mana sih tepuk tangannya? Sekali lagi tepuk tangannya. Oke, bapak cek dulu nih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, flu seperti yang dijelaskan oleh Kristen itu penyakit infeksi menular yang menyerang hidung dan tenggorokan. Pasti kalian pernah jalan karena penyakit flu? Pernah pasti. Atau gimana itu? Sehat sih kalau belum pernah ya. Ini gampang aja nih, bisa konsumsi cairan dan obat penjaga diri yang namanya paracetamol. Apalagi selain obat paracetamol? Bisa grip. Apalagi obat gasen flu. Ya, paracetamol, bisa grip. Apa tuh? Obat apa namanya? Mereknya? Konidin. Konidin sih kemana lah. Ya, pokoknya ada paracetamol itu bagus untuk pernapasan. Nah, kanker yang cewek situ, silahkan bacakan. Penyakit kanker. Baca ya, baca. Yang cewek itu yang sebelah. Nah, ya. Nah, ini lah suaranya supaya kedengaran kawannya.
Oke, cukup ya. Itu untuk kanker lah, berjelaskan kawannya. Siapa namanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya nih. Tepuk tangannya mana nih? Kita sportif teman-temannya. Ayo. Nah, kanker itu penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, yang kayak gambar yang Bapak tadi bilang, warna hitam, pekat. Di dalam itu ada kayak benjolan gitu. Nah, perawatannya mengikuti operasi, radioterapi, kemoterapi, pokoknya terapi, segala terapi itu harus dilakukan untuk mengobati namanya kanker. Jadi pola makan tuh menghindari rokok dan screen mungkin untuk mencegah Nah, untuk gangguan sistem pernapasan ada yang mau ditanyakan dulu nih? Paham ya? Oke, paham, lanjut. Nih, ada cara menjaga sistem pernapasan. Gampang nih, kayak menghindari merokok, asam rokok, rajin olahraga, hindari polusi udara dan konsumsi makanan sehat. Siapa nih yang tiap harinya sudah melakukan kegiatan ini? Kristen aja nih, yang semua kegiatan nih pasti pernah melakukan kan? Atau kalau pernah merokok nih? Wah, siapa yang selalu melakukan kegiatan ini setiap hari angkat tangan? Wah, berarti yang lain nih sering ngerokok nih berarti. Nah, nggak angkat tangan loh. Sekali lagi deh, bawa ulangi. Siapa yang di sini setiap hari melakukan kegiatan di layar ini? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti ngerokok nih, ketahuan nih. Kata bapak kan tadi yang melakukan kegiatan ini, kalau nggak melakukan kegiatan berarti ngerokok nih. Enggak. Nah, itulah untuk menjaga sistem pernapasan. Ada yang mau ditanyakan lagi nih? Cukup ya. Mungkin kita breaking sebentar lah. Kalian bisa berdiri. Berdiri. Berpasangan. Dua. Oh, kamu sendirian ya? Sini sama bapak. Kau aja sama bapak sini. Kamu cewek sama cewek, kamu berdua. Berpasangan, berhadapan. Ini berhadapan gini. Oke, cara mainnya gini. Satu orang yang jadi angka 1. Angkat tangan. Misal bapak angka 1 nih. Satu orang aja dari pasangannya. Nah, yang angka 1 tangannya gini. Nah, yang pasangan satunya tangannya gini. Kayak gini. Nah, ya. Jadi kalau bapak bilang, perhatikan yang dibilang ya. Kalau bapak bilang, mungkin kamu gini aja bapak ini. Nah, kalau bapak bilang menjauh ya, dijauhkan. Kamu berdua pasang cewek ya. Kalau yang mendekat ini ya. Kalau menangkap baru ditangkap. Nah, yang nomor 1 tuh menghindar ya. Paham? Oke, dengarkan bapak nih. Nanti yang ketangkap maju ke depan. Nah, dengarkan bapak, siap. Menjauh. Rahmat, Tristan. Menjauh. Mendekat. Menangkap. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi sekali lagi. Tangkap. Oke. Dengarkan bapak, mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tristan, ketangkap apa sudah? Ayo, Pak, ikut, nggak boleh. Menjauh. Mendekat. Menangkap. Saya dekat. Nih, maju ke depan yang dapat. Kamu juga ayo. Ya, oke, kita dapat 3 orang yang telah tertangkap oleh temannya. Nah, memang jawab temannya. Kalian silakan peragakan cara menjaga kesehatan pernapasan. Silakan peragakan cara menjaga kesehatan pernapasan. Ini ngapain? Kan dia besar, gak usah sebutkan. Kamu peragakan, nanti temannya yang menebak. Kalau yang bisa nebak, kamu boleh duduk. Oke, rajin olahraga, duduk boleh. Ayo lagi, siapa lakukan? Duduk. Ada yang bisa nebak itu apa yang bisa? Wangi. Betul. Oke, bapak aja sebutkan nih.
clue-nya tentang sistem pernapasan yang kita jelaskan tadi ya. Oke, praktikan. Oke, praktikan. Yang lain tebak. Tuh, biasa ngapain tuh? Lagi praktikan. Pernapasan dada. Oke, betul. Pernapasan dada boleh duduk. Pernapasan dada bisa pulang. Praktikan. Iya, pelan. Nah, yang ini. Pernapasan perut. Ayo, gimana? Gimana? Foto. Apa tuh? Apa? Gimana? Wah. Oke. Siapa namanya? Siapa? Reja. Oke. Reja nggak bisa mematikan merokok, berarti dia nggak pernah merokok tuh. Woi, keren. Oke, cukup ya. Untuk kebaya kita. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang kami berikan ya. Ini 3 kelompok ya. Nah, kalian tulis nama kalian, masih ingat aja nggak Bapak? Kelas, lalu kalian tuliskan fungsi organ. Nah, selanjutnya ini ada gambar poster. Nah, kalian sini gambar dan juga tulis penyebab sakitnya nih, penyebab sakit paru-paru, lalu ini cara menjaganya ya. Kalian boleh gambar sebebas kalian dan juga ini ada tuliskan satu janji untuk menjaga pernapasan bebas ya. Kalau kalian ada pensil warna boleh diwarnai. Kalau nggak ada pensil warna, kalian boleh diwarnai hitam putih menggunakan seni monokrom, namanya monokrom. Ini ya. Boleh. Kalau mau diwarnai boleh lah. Kalau nggak diwarnai nggak apa-apa kok. Diwarnai hitam putih juga boleh. Nih. Bapak kasih waktu mengerjakan sekitar 10 sampai 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Ayo dibantu lawannya kerjakan. Kalau yang mau dibaca ini ya dibaca juga sih. Lanjut aja lah. Organ pernapasan. Iya, boleh.
aja ada. Kalau dikasih tahu semua ya mudah nanti. Ada sebetulnya ada boleh, boleh ya Pak. Tapi kalau kawannya yang main pinjam, kayaknya kalau tiga ini kita tidak bisa. Kalau mau sampai tiga ini seperti itu. Salahnya sudah, silakan lanjutlah ke posternya tadi. Ini kayaknya kan nggak tahu. Nanti habis waktunya. Nanti kalian presentasi ke depan ya, jangan lupa nih. Ya kan. Waktunya 15 menit aja jadi dikasih. Ayo silahkan kerjakan waktu. Temennya mau minjem juga. Udah. Kawannya lagi ya. Nih. Jangan. Saya juga. Kalau sudah setelah lanjut ke bagian gambar ternyata aja. Gantian sebenarnya kalau itu ini awalnya di depan nih yang di buku bacaan ini mungkin sedikit aja lah kayak beberapa bagian tadi organnya seperti itu jelaskan sebentar isinya.
Ya gantian boleh. Waktunya 7 menit lagi. Nanti gambarnya sambil dikerjakan juga. Ini nanti pas dulu apa? Jadi kawannya yang lain kerjaan. Nah, semuanya juga. Jangan juga tuh supaya cepat. Waktunya 7 menit lagi ya, 7 menit lagi. Kelapa beruntung rasa tentang kita. Ini boleh juga guys, penyebab sakit. Harus ini cara menjaganya. Ya, kamu gambar dulu ya. Lalu kita akan menjaganya. Gambar aku tulis deh. Ya, kamu gambar dulu. Oke, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Enggak lah, enggak. Itu Almira dibantu, tuh Almira enggak aku dia udah. Nah, waktunya 4 menit lagi nih. 4 menit lagi waktunya. Oke, kembali ke tempat duduk ya. Waktunya 3 menit lagi, 3 menit lagi. Iya. Cuma udah tambah kuat. Kelas 3, oh 3 tuh udah poster. Kelompok 1 udah. Oke. Nanti presentasi mau kan? Nah, kita cari kelompok yang beruntung untuk presentasi ke depan. Bapak, tukang pusing. Ya enggak apa-apa. Oh, bapak. Kayak mau kita juga. Ini jawab lah, yang dijawab juga tuh penyebabnya sama ya. Ini gitu, sini dilakukan satu penyebab sakit. Ya boleh.
bisa 3 tuh, yang satu aja. 3. Gak usah kamu panjang sih. Tadi paru-paru udah masuk ini ya. Lewat. Belum. Presentasi tadi. Harus ini tutup tadi semuanya lalu tuh aja ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Ayo, bertugas, bertugas. Makan apa nak? Sendok. Udah memakan malam. Ayo, waktunya sebentar lagi. Kalau 32 sudah nih. Kalau 31 sudah. Nanti lagi sebentar. Coba, gak ada. Kayak itu yang boleh. Ini kan yang bisa dijelaskan. Paru. Boleh. Yang mana kawannya? Ya. Oke, waktunya nih. Nah, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup, kembali ke tempatnya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kita presentasi lah untuk kelompoknya. Kita mungkin satu kelompok aja dulu presentasi. Ada yang mau presentasi kah? Kelompok 2 dulu, Pak. Kali. Ya kah? Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 nih. Silakan presentasi. Perkenalan dulu lah. Ya, perkenalan dulu. Presentasi yang baik itu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane ingin Presentasikan perkenalkan nama saya Fatul Rahman. Oke. Nah, pastikan pekerjaan ya. Saya kalau Dua-duanya. paru-paru sehat, paru-paru Nih, perhatikan ya temannya. merokok, menghindari polusi udara. Cara menjaga hindari merokok, tidak menggunakan hal aneh-aneh. Oke. Ini untuk organ yang fungsi itu semua ya. Hidung, taring,
boleh. Bacakan satu, yang Farin aja yang Farin. Sebagai jalur bersama untuk udara dan makanan sehat. Oke. Nah, ini presentasi kelompok 2 yang lain. Kelompoknya ada yang mau menanggapi nih, teman-teman yang maju. Mungkin dari gambarnya nih, ada yang ditanggapi ya. Oh, hitam gambarnya. Ada? Goreng. Oke, cukup ya. Dan jawabannya juga betul tadi. Oke, sudah. Nah, kemudian tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Tangannya. Ada lagi yang mau maju? Satu kelompok lagi nih. Kelompok 2 pilih. Tidak. Dua, satu. 3 atau 1? Oh, 1 ya. Maju nomor 1. Maju semuanya, maju semuanya. Robot. Lewat sama teman sendiri aja. Oh iya kan jadi. Silakan, silakan. Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja Organnya yang lain sama pakai aja. perkenalkan nama kami akan perkenalkan nama Kenalkan nama saya Lina Jamil. Yang lain sama kaki aja cukup. Tekan. Jadi sekarang gambarnya dipresentasikan. Coba. Oke, sudah ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanggapi nih kelompok 3 yang maju tadi? Yo, ada yang mau ditanggapi? Gak ada ya? Oke, silakan tutup kelompok 1. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 1. Oke, kayaknya cukup 2 kelompok aja dulu lah untuk presentasi. Nah, jadi di LPPD tadi kalian sudah tahu nih kira-kira apa saat fungsinya seperti yang kita tadi dan cara menjaga kesehatan paru-paru. Oke, untuk selanjutnya kita kalian akan mengerjakan soal evaluasi mandiri ya. Evaluasi mandiri. Nah, mungkin sebelum masuk ke evaluasi, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Satu orang, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Kita belajar apa aja hari ini tadi? Satu. Bernapas. Ya. Belajar sistem pernapasan. Kalau bernapas sudah bisa aja pasti. Betul aja. Oh, apalagi? Kelompok 3. Organ? Belajar. Kita pernapasan. Iya, organ pernapasan, betul. Lalu ada cara menjaga Cara menjaga pernapasan. kesehatan pernapasan dan kesehatan paru-paru. Lalu ada apa lagi? Yang satu ya? Apa? Napas lewat paru-paru. Iya,
aja itu yang bawa maksud. Nah, itu. Nah, itu bawa maksud pernapasan perut, dada lah. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini lah. Nah, selanjutnya kalian silakan mengerjakan soal evaluasi lah. Kalian jawab isian singkat aja gak apa-apa. Singkat saja, paham? Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit aja ya. Soalnya ada lima aja kok. Nah, banyak kan? Bapak kasih 20 soal nanti. Oh iya, KPD mana itu? Udah jawab semua kan? Oke, silakan dikerjakan. Silakan aja dong. Oh ya, KPD-nya sini ya, KPD. Silakan. Kalau kita evaluasi kalian mandiri sesuai pemahaman kalian. Jawabannya singkat aja nggak apa-apa. Gak usah panjang lebar sampai nanti tanya apapun. Jawab sebisanya, setahunya, dan sepahamnya. Oke, sudah barangkali kalau yang pertama selesai nih. Ayo yang lain jangan sampai kalah. Kita juga sudah. Lima menit lagi.
4 menit lagi. Kalau yang sudah untuk berkata. Sambil nunggu yang lain lihat ini aja. CO2 akan menghembuskan CO2. Yang lain ya, waktunya 2 menit lagi, 2 menit lagi. Gak usah apa-apanya. Ini ada detak jamnya. Pak, itu jantung Pak. Ya, ya, tunggu. Matikan jantung Pak. Matikan Yang jantung. belum? Sudah. Sudah? 1 menit lagi. Jantung mati Pak. Ini dia masih takut. Nah, yang kedua. Kan mati. Artinya kelihatan sih dikit sih. Ya, oke. Nah, waktunya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, oke sudah, 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Oke. Ya. Oke, ini. Sudah cukup saja. Oke. Panjang juga keluar. Ayo. Ya, masuk lagi. Oke, cukup. Jadi kalian sudah mulai soal evaluasi sebagai tes kemampuan kalian untuk pemahaman materi pembelajaran pada hari ini ya. Kita ulang lagi sedikit kesimpulan pembelajaran kita hari ini, belajar tentang sistem pernapasan, paru dan pernapasan, jenis pernapasan dan juga tadi cara menjaga kesehatan pernapasan dan juga paru-paru tetap sehat lah. Di pembelajaran selanjutnya, seperti yang di tujuh pembelajaran, kalian akan membandingkan organ pernapasan manusia dengan makhluk lainnya dengan tujuh selanjutnya ya. Ini untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Gimana nih pembelajaran hari ini? Mungkin kayak sulit, mudah, Udah. atau kayak menarik? Narik. Sulit atau mudah? Narik. Yang menarik, sulit atau mudah? Narik. Nah, sulit berarti ya kira-kira ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk penutup pembelajaran dulu, bikin doa lagi nih satu orang, bikin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman. Baca doanya kita wal asli aja ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dari Bapak. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat kepada kalian dan semoga kedepannya kalian bisa lebih memahami pembelajaran dan juga lebih antusias dan juga bisa menerapkan pembelajaran pada hari ini di kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.